diberkati, ternyata di komunitas kita masih banyak juga orang-orang yang merindukan surga. Amin. Alhamdulillah. Jadi bukan berarti nggak datang nggak merindukan surga ya, mungkin ada urusan lain yang lebih penting kita daripada surga. Jadi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mendengarkan dengan seksama uraian Ustaz Mufahir tentang apa yang komunitas seperti apa yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita dapat membentuk komunitas yang seperti itu sehingga kita semua insya Allah bisa masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak berpanjang lebar, insya Allah saya serahkan kepada Ustaz Mufahir untuk bisa mulai ceramahnya. Hampir lupa ada titipan dari Ustaz Joban Pak Muharrar di tas di situ itu ada buku yang baru diterbitkan, buku riwayat hidup Ustaz Joban. Bapak-bapak dan ibu-ibu kalau tertarik silahkan dibeli, harganya $20 satu biji. Insya Allah isinya akan sangat menarik. Jadi ditaruh di tas itu. Nanti setelah halaqah insya Allah kalau berminat silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala jam'ana hadha jam'an tayyiban mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ahadan min bainina syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semua adalah hamba-Mu yang beriman kepadamu. Rahmati dan berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Ridhoilah silaturahim kami ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami dan semua orang yang berjasa dalam hidup kami. Allahumma ya Allah, sebagaimana Engkau mempertemukan kami dalam majlis yang mulia ini, kumpulkan kami semua di surga Firdaus-Mu nanti. Allahumma amin. Para orang tuaku, bapak-bapak dan ibu-ibu, sesepuh warga Muslim Indonesia yang ada di Houston, yang saya muliakan, Bapak Eka Kristanto selaku Presiden IMC Masjid Istiqlal Houston yang saya hormati, serta segenap jajaran pengurus, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bahagia sekali rasanya pada malam ini, kalau ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya sejak kami tiba di Houston sejak hari Senin yang lalu, dan alhamdulillah bisa bersua bermuajahah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang mulia yang saya ditakdirkan untuk dapat mengenal dari dekat dan sudah berinteraksi sejak beberapa waktu yang lalu. Di depan saya ada Pak Suparman, ahlan sahlan, Pak Munir, Kang Dede, Pak Haji Muharrar Zuhri, Kang Budi dan
kecuali tentunya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat izin dan petunjuknya kita dapat berkumpul kembali, dapat bersua pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat nanti kita akan dikumpulkan di jannahnya. Amin. Saya ingin menyampaikan amanah salam dari Imam Samsi Ali selaku Presiden Nusantara Foundation yang terus melakukan berbagai aktivitas program lewat Nusantara Foundation, ya, baik itu pembinaan alam maupun pendirian pondok pesantren di Connecticut, pesantren Ika Nusantara Madani. Ya. Alhamdulillah dalam 3 tahun terakhir kecuali COVID yang tidak ada aktivitas sama sekali, ya kita sudah menyelenggarakan beberapa program antara lain spesial summer program, ya. Dalam 2 bulan, alhamdulillah para santri, anak-anak kita yang mengikuti kegiatan di sana dapat membaca Al-Quran lebih baik, dapat menghafal atau paling tidak mengulangi hafalan yang ada sebelumnya. Mereka mengikuti Islamic Studies dan tentunya pembinaan karakter Islami, pembinaan akhlak mulia. Paling tidak minimal anak kita itu selama di sana tidak pegang gadget. Ya, jadi kalau ada orang tua yang selama ini bingung gimana ya mencegah anak tidak terlalu kecanduan, dengan izin Allah lewat orang-orang kita di pesantren, ya paling tidak anak itu cuma pegang gadget HP hanya sekali dalam sepekan, ya, sehingga kami punya kesempatan yang sangat banyak untuk memberikan penanaman akidah, penguatan akhlak mulia, pembinaan bagaimana agar mereka memperhatikan ibadah, ya, lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain, paling tidak next year, ya, dari putra putri kita ada yang berminat atau memang kita arahkan, kita niatkan untuk mengikuti kegiatan summer di sana. Alhamdulillah, tanggal 7 kemarin saya meninggalkan New York menuju Los Angeles. Ya, ini bagian dari safari dakwah, melihat dan bersilaturahim dengan para jemaah kita di beberapa kota. Selain LA di Masjid Al-Qahir, juga di Seattle di Everett Muslim Center, ya, sampai di perbatasan Vancouver, ya, Kanada. Kemudian dari sana kami berkunjung ke Las Vegas, ya, selama 3 hari melakukan, ya, kegiatan pengajian. Demikian pula di keluarga Arizona di Phoenix, ya, dan alhamdulillah ini adalah kunjungan yang kelima ke Houston, Texas. Jadi terus terang saya seperti pulang kampung ya. Begitu saya sampai di Houston langsung saya plong gitu ya. Rasa capek hilang, ya. Bahkan terus terang ini menjadi alasan utama untuk saya melakukan safari ini. Ustaz, saya mau ke Houston. Oh, oke. Tapi sebelum sampai ke Houston saya mau jalan-jalan dulu ke West Coast. Iya. Justru sebenarnya memang waktunya lebih lama di Houston, ya. Niatnya sampai 10 hari. Jadi subhanallah, qadarullah, ya, saudara-saudara kita di Atlanta dan Dallas tetap berharap juga untuk dapat kunjungan, ya, sehingga kami akan sedemikian juga. Mohon doa mudah-mudahan perjalanan safari dakwah ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, izinkan saya untuk berdiri, ya, biar lebih. Kita bertemu di tempat ini adalah merupakan satu karunia yang luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat anugerah yang sangat besar. Pertama, kita masih sehat, banyak orang sakit. Betapapun usaha untuk menjaga kesehatan, memperhatikan makanan, minuman, olahraga, tapi kadang-kadang penyakit itu datang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, ya. Subhanallah. Beberapa waktu yang lalu ada orang tua kita di New York ini berpulang ke rahmatullah, dan suaminya memberikan penilaian bahwa istri saya ini subhanallah orang yang sabar. Berbulan bertahun
Tidak bisa minum kecuali hanya setengah gelas air satu hari. Setengahnya lagi untuk minum obat, ya. Selebihnya untuk menghilangkan haus ataupun sekedar mengirimkan membasahi kerongkongan. Tidak, ini subhanallah bisa minum berapa botol. Kalau kita ke rumah sakit, ya, kadang-kadang ada orang yang merasa syukur kalau sudah bisa minum 2 sendok, ya, 3 sendok. Maka lebih alhamdulillah lagi kalau kita masih bisa menikmati makan, minum. Allah. Karena itu seorang ulama memberikan pesan, kalau kamu lewat di rumah sakit, singgahlah sejenak. Bayangkanlah apa yang sedang dialami oleh orang yang ada di dalam. Ya, karena orang sehat itu punya banyak keinginan, punya banyak planning. Saya mau ke sini, saya mau ke situ, saya mau, ya, mau jalan-jalan kemana. Ada orang sakit itu satu, maunya cuma satu apa? Pengen sembuh aja, subhanallah. Ya. Kita bebas, kita bisa bergerak, kita bisa bergerak kemana-mana. Ada orang yang di penjara, ya, terbatas ruang gerak hendak kemana. Yang lebih penting lagi, kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup. Juga ada orang yang sehat bukan keluar rumah dalam jenazah, ya, sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk memaknai setiap aktivitas ibadah kita sebagai satu petunjuk, satu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita syukuri. Kita bisa sholat itu berarti Allah memberikan tambahan hidayah. Maghrib ini bukan seperti maghrib kemarin, bukan kemarin itu. Ini benar-benar adalah satu petunjuk yang baru yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali shalih." Bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh. Fasatakunu fitan taqifa ilal muslim. Sebab nanti terjadi satu masa di mana suasana ketika itu seperti malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman, tapi di sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, di sore hari masih beriman, masih aktif ibadah, masih rajin ke masjid, masih tekun dengan wirid Al-Qur'annya. Mungkin masih menyayangi putra-putrinya, masih memberikan perhatian agar bagaimana mereka itu menyesuaikan akhlaknya sesuai dengan petunjuk Allah, tuntunan Rasul. Tetapi begitu membuka mata di esok hari, karena dahsyatnya fitnah pesona duniawi saat itu, yusbihu kafiran. Dia sudah ingkar, sudah menjauhi semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, rela menjual agama dengan kesenangan duniawi yang bersifat semu dan sementara. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, komunitas yang dirindukan surga. Jadi kita semua meyakini bahwa sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri, ya. Kita dituntut untuk memberikan perhatian agar bagaimana kita dalam komunitas ini benar-benar solid, bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga yang lebih penting lagi bagaimana kita berkumpul di surga. Karena itu para ulama, ya, ketika meminta para jemaah bagaimana nanti di akhirat, muridku, sahabatku, kalau kamu tidak menemukan saya di surga, mintalah kepada Allah Subhanahu. Saya dipanggil, saya dicari. Subhanallah. Kita juga berdoa bahwa kita tidak sekedar menikmati pertemuan, kita tidak hanya makan bersama keluarga di dunia ini, tetapi yang lebih penting bagaimana kita kembali kelak berkumpul di akhirat, di surga. Tidak ada perpisahan yang sangat menyakitkan kecuali justru perpisahan kalau satu anggota keluarga di surga dan yang lainnya ada di neraka. Karena itu materi kita pada kesempatan ini kita fokus bagaimana agar pertemuan dalam komunitas kita itu benar-benar diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita semua sama memahami dan meyakini bahwa agama kita ini bukan hanya mengatur bagaimana ibadah individu, betul? Bukan hanya bagaimana supaya kita rajin sholat, bangun tengah malam, berdoa, bermunajat pada Allah. Bukan hanya merasa puas dengan kesalehan ketika kita berpuasa, banyak berzikir, betul? Tetapi
Islam sangat menekankan bagaimana agar kita dinilai sebagai hamba yang sukses dalam berinteraksi secara sosial. Ada banyak kesempatan di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kalau kamu berhasil ketika kamu melakukan muamalah, itu akan menjadikan langkahmu lebih mudah masuk surga. Subhanallah. Bayangkan saja kalau ada gara-gara kucing, seorang wanita masuk neraka. Kalau kucing itu disekap, diikat, ditahan di dalam kamar, tidak diberi makan, tidak diberi minum, Rasulullah mengatakan dia benar, wanita itu di neraka. Sementara sebaliknya ada orang yang hanya memberi minum pada anjing, semua dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sebagai seorang wanita berzina. Tapi karena rasa kasih sayang kepada binatang, memberi minum turun di dasar sumur dengan menggunakan sepatu dan memberi minum pada anjing. Masih harus turun lagi, naik lagi, kemudian diberi minum sampai anjing itu pergi, pertanda bahwa dia sudah puas, sudah kenyang dengan air. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada wanita itu dan dijamin masuk surga. Irhamu man fil ardi, sayangi semua yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi. Karena itu maka penting untuk kita mengasah kepekaan hati kita. Sudahkah kita ingin menjadi anggota masyarakat yang baik? Sudahkah kita menjadi satu di antara jamaah ini yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua ini dirindukan oleh surga? Kita semua tentu ingin sukses, ingin berhasil. Bukan hanya di dunia, hidup mapan, hidup merasakan kebahagiaan, bahagia dalam keluarga, menikmati hasil usaha. Tapi yang lebih penting lagi bagaimana agar kita di akhirat selamat. Karena dunia ini sementara, sangat singkat. Wa yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada saat manusia dibangkitkan nanti di akhirat, mereka tidak pernah merasa tinggal di dunia kecuali hanya beberapa saat saja, hanya beberapa jam saja. Ya, yang waktu yang sangat singkat itu mereka bisa saling kenal satu sama lain. Di akhirat ada merupakan negeri keabadian yang tidak ada batasnya. Karena itu maka dua hal yang harus kita jaga: hablum minallah, hablum minan nas. Evaluasi, sudahkah ibadah sholat saya ini menjadi ibadah sebagai tujuan dari hidup, atau saya sholat ini sebagai gerakan ritual, ya, melepaskan beban, ya. Padahal ibadah sholat ini tujuan daripada kita berbuat, bekerja, berusaha mencari nafkah agar ibadah sholat kita ini menjadi ibadah yang benar-benar mengantarkan kita menuju keselamatan. Karena kita yakin awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Kalau kita dibangkitkan nanti di akhirat, pada saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang pertama sekali Allah tanya tentang kita bahwa sejak kita balik sampai meninggal dunia, bagaimana sholatnya? Yunzar fi sholat, diteliti betul sholatnya, tidak bolong-bolong, ya. Sholatnya sudah baik, sudah sempurna, gerakan bacaannya. Dan karena itu juga yang harus kita jadikan sebagai panduan patokan kepada anak-anak kita. Sehingga kalau ada orang tua yang masih mengingatkan anaknya sholat padahal sudah berkeluarga, itu tanda-tanda kegagalan dalam membina keluarga. Karena sesungguhnya anak itu sudah sejak kecil mereka sudah tertempa dengan pembinaan sholat yang sempurna. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-sholati li sab'a, perintahkan anakmu untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Jadi kalau sudah lewat daripada itu warning, itu sudah lampu merah atau lampu kuning minimal. Sehingga harus dipastikan bahwa kita sudah memberikan contoh, segala stimulus yang mengantarkan anak itu untuk bisa menegakkan sholat sudah kita lakukan, termasuk berdoa. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam saja berdoa supaya Allah berikan selalu keistiqomahan bagaimana supaya menjadi orang yang menegakkan sholat. Ya, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang menegakkan sholat. Memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada orang yang dulu rajin sholat sekarang tidak lagi. Sebab bukan merupakan jaminan bahwa hidayah Allah 10 tahun yang lalu itu akan terus ada di dalam diri kita sampai kita meninggal dunia. Ada fardu pada iman. Ada orang yang kafir sesudah beriman.
Subhanallah. Sesudah kita minta, ya Allah jadikan aku sebagai hamba yang rajin sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat saja, tetapi paham betul bagaimana kita melakukannya. 5 waktu kita sempurnakan dengan sholat rawatib, sholat sunnah, ya, baik di malam hari, di pagi hari, di siang hari. Wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan anak-anakku juga sebagai generasi yang menegakkan sholat. Jadi bukan hanya orang tua yang merasa bangga dengan kesalehannya sendiri. Banyak orang tua yang rajin ke masjid tapi anaknya tidak dihiraukan. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita doa supaya kita berdoa mohon pada Allah agar petunjuk ini juga diberikan kepada anak-anak kita. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya. Salat sunnah menjadi satu ukuran perhatian kita, supaya jangan kita menganggap saya sudah sholat 5 waktu itu sudah mending. Subhanallah, tidak. Kita harus berlomba-lomba untuk kemudian menunjukkan perhatian kita pada peningkatan ibadah dari waktu ke waktu. Ya, orang yang rajin sholat sunnah, insya Allah mudah rezekinya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan lancarkan urusannya. Betul? Sehingga kita merasa rugi kalau bisa menyesal. Ada orang menangis kalau terlambat sholat sunnah sebelum subuh, karena yakin bahwa rakaat qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Subhanallah. Ada orang tidak bisa bangun pagi. Alasannya apa? Ya saya nggak bisa sudah seperti itu. Saya bisanya bangun jam 7, jam 8. Kenapa? Apakah karena tidurnya terlambat? Enggak, memang sudah kebiasaan. Tapi kalau mau naik pesawat, walaupun pesawatnya itu jam 3 nggak terlambat. Kenapa? Dia takut rugi kan? Tidak mau hangus bikin. Tapi kalau urusan ibadah, masalah pahala, ya tidak terlalu diperhatikan. Jadi dulu ada orang yang tiap hari terlambat masuk ke kantor. Alasannya macet. Besok datang, oh terlambat lagi, macet. Ini masih mau terbang, nggak bisa kan? Suatu saat dia dapat hadiah umroh, ya. Tapi syaratnya dia harus datang jam 7 pagi. Dia bilang, siapa? Kamu sedih terlambat, jadi nggak bisa dapat nanti hadiah juga. Saya berangkat jam 5. Kalau itu bisa kamu lakukan, kenapa tidak setiap hari kamu memberikan perhatian seperti itu? Artinya kalau ada perhatian, insya Allah kita pasti akan bisa melakukannya secara sempurna. Nah, ada ketidakjujuran dalam beriman, ada ketidakadilan di dalam memenuhi hak Allah Subhanahu Wa Taala dibanding kebutuhan kita secara duniawi. Subhanallah. Ibadah adalah merupakan indikasi iman. Kalau ada gelora iman di dalam hati kita, seseorang itu akan merasa kurang dari ibadahnya, apapun yang dia lakukan. Maka tidak heran kalau Rasulullah SAW itu sholatnya berjam-jam, padahal sibuknya luar biasa, ya kan? Sampai kakinya bengkak, istrinya menegur, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah ampuni semua dosa? Bukankah Allah sudah jamin masuk surga? Karena harus menyiksa diri, tanda petik. Dia bilang, afala akun abdan syakura. Kalau demikian jaminan Allah untukku, kenapa saya tidak menjadi hamba yang bersyukur? Kita ini alhamdulillah sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana lagi orangnya masih hidup dalam kesesatan? Seolah-olah masih jauh petunjuk itu untuk datang, untuk menyatakan bahwa saya ini muslim. Dulu ada orang yang paling miskin di Madinah, tapi yang paling sering mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kamu itu sudah paling melarang di sini. Tapi kenapa kamu paling riang, gembira, paling sering mengucapkan alhamdulillah? Dia bilang alhamdulillah yang dihadani ila Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk saya sehingga saya ini bisa menjadi seorang muslim, iya kan? Dan hanya satu harapan, mudah-mudahan saya Islam sampai mati. Allahu Akbar. Karena agama, petunjuk ini adalah merupakan nikmat tertinggi dari semua nikmat yang ada. Jadi tidak pantas kita marah-marah, kecewa, ya, dikit-dikit baper. Padahal kita ini muslim. Betul? Iya. Wala tahinu wala tahzan. Jangan sedih, jangan berduka cita, ya. Jangan merasa rendah. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian adalah orang yang paling tinggi, paling mulia jika kalian beriman. Yang kedua,
Bagaimana menjaga hubungan kita dengan sesama manusia? Penting sekali. Banyak orang ya yang memperhatikan aspek ibadahnya tapi lupa bahwa masyarakat, orang-orang yang ada di sekitar juga butuh perhatian. Kita diwajibkan oleh Allah untuk membangun hubungan yang baik. Ya, ada seorang wanita yang dipuji ibadahnya, ibadah sholatnya, ibadah puasanya. Tapi kata istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia suka menyakiti tetangganya. Nabi mengatakan, dia finnar. Wanita itu di neraka. Astagfirullah. Berarti ada kewaspadaan bagi kita. Selain menjaga hubungan dengan Allah, juga dengan sesama manusia sangat penting untuk kita perhatikan. Begitu banyak petunjuk dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaitkan antara keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kita bahwa kita semua akan dibangkitkan di hari akhirat nanti. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapapun dia, muslim non muslim, satu suku dengan kita atau tidak, kita harus muliakan karena dia seorang tamu. Apa hubungannya memuliakan tamu dengan keimanan kita pada Allah? Artinya apa? Iman ini berbanding lurus dengan kewajiban seseorang untuk menjalin hubungan baik dengan sesama. Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang beriman pada Allah, percaya bahwa dia nanti akan dibangkitkan di hari akhirat nanti, tahu dan yakin ada surga dan neraka, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Subhanallah. Ya, tetangga itu harus dijaga perasaannya. Ya, dosa kepada tetangga itu lebih besar daripada dosa kepada orang yang rumahnya jauh dari kita. Ya, 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang, kiri dan kanan. Rasul sampai mengingatkan secara detail, kalau memasak, perhatikan, jangan sampai bahwa masakanmu itu tercium tetangga, lalu dia tidak dapat bagian. Kalaupun dagingnya tidak banyak, memang kuahnya. Sekarang ini banyak orang pandang enteng, mau makan selfie dulu. Subhanallah. Apa? Maknyus, di-share di medsos. Orang lagi puasa, orang lagi lapar, seolah-olah kita mempertontonkan bahwa saya sedang makan enak. Subhanallah. Betul? Jangan-jangan di situ ada riya, dan di situ ada dosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk menjadi hamba yang benar-benar memahami bagaimana menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Karena itu, apa yang harus kita lakukan, ya, untuk menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita? Cukuplah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi seperti ini. Ana za'imun bi baitin fi raddin fil jannah. Aku menjamin rumah di pinggiran surga. Untuk siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Jadi orang yang suka tergiur, orang yang suka bertengkar, berdebat, pusing, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bisa ditinggalkan perdebatan itu jauh lebih baik. Dan Rasul menjelaskan, aku menjamin orang itu masuk surga. Subhanallah. Walaupun mungkin di mana? Di emperan. Gak apa-apa ya, masuk surga di emperan. Jangan di luar. Wafi baitin fi wasatil jannah. Aku juga menjamin rumah di tengah surga. Ini levelnya sudah di atas lagi. Liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi kita tidak boleh. Ini jeleknya dusta ya. Jadi orang yang suka bohong itu sangat jelek. Jadi jangan berdusta. Kita didik anak-anak kita untuk tidak bohong. Tanda jeleknya dusta itu walaupun untuk membuat orang tertawa juga tidak dibolehkan. Jadi sekarang ini banyak orang melakukan prank. Ya, jadi itu dianggap biasa. Ya, subhanallah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk meninggalkan bukan hanya sia-sia tapi bisa saja mencelakakan orang lain. Yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah. Dan aku menjamin rumah istana di surga yang paling tinggi. Untuk
Untuk siapa itu ya Rasulullah? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya, tutur katanya selalu baik, manis, betul, lembut, bijaksana. Apa saja yang dia lakukan menunjukkan bahwa dia mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kenapa harus surga? Ya, yang kadang-kadang orang lebih tertarik pada materi, sesuatu yang kasat mata, betul? Yang penting saya bisa selesai pendidikan, saya bisa terima di kerja di tempat yang bergensi, sesuatu yang memang sudah lama saya impikan. Untuk apa kita masuk surga? Untuk apa kita mendambakan surga? Padahal itu kita tidak lihat dan mungkin kita masih jauh. Ya, ada orang mengatakan kalau masalah ibadah, saya sudah tua, ya kan? Yang selalu memaksakan saya untuk kemana, ke masjid, betul? Iya, maklumlah ini otak sudah capek. Apa juz amma? Belum. Ya, bulan lalu itu udah hilang. Ya kan? Mau nggak hafal Quran? Kayaknya udah nggak bisa lagi. Anak-anak boleh. Subhanallah, Al-Quran ini bukan buat anak-anak saja, bukan hanya buat anak sekolah, bukan namanya usia remaja. Lalu seolah-olah identik hafal Quran itu adalah kemampuan otak yang masih fresh. Subhanallah, Al-Quran ini turun Rasulullah umurnya sudah berapa? 40 tahun. Betul? Saat beliau berada di mana, di Gua Hira, ada sahabat umurnya sudah 50 tahun. Betul? Subhanallah. Dan karena itu harus menjadi bahan motivasi. Bagaimana kita berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Di zaman Nabi kalau ada kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka itu semua saling berebut. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu. Kalau Rasul mengatakan salat jamaah itu lebih afdal, mereka datang ke masjid. Menutup aurat itu adalah kewajiban, mereka menyobek sarung-sarung mereka dijadikan sebagai penutup aurat. Kalau bacaan Al-Quran itu adalah merupakan pembela kita, pembawa syafaat di akhirat nanti, tidak ada yang tinggal diam. Mereka semua berlomba-lomba. Sehingga seorang ulama ditanya, bagaimana sih sahabat Nabi dulu bersama Al-Quran? Karena Al-Quran ini sejak diturunkan sampai hari ini tidak ada perubahan. Hurufnya, ayatnya persis sama. Dan sampai hari akhirat, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin, aku yang menurunkan Al-Quran, aku yang jaga sampai hari kiamat. Kalau Rasul mengatakan bahwa kalau kamu rajin membaca Al-Quran, Allah memberikan reward, memberikan pahala yang luar biasa. Ini sumber kebahagiaan, sumber ketenangan. Jangan sampai Anda menganggap bahwa ada kemuliaan, ada ketenangan jiwa, ada keharmonisan rumah tangga pada jauh dari Al-Quran. Itu tidak benar. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari petunjuk, jauh dari Al-Quran, memandang enteng Al-Quranul Karim. Pada Allah sudah turunkan, ada di rumah kita, ada di masjid, ada di HP kita, tinggal kita baca saja. Tapi itu pun seolah-olah tidak punya daya tarik, seolah-olah kita tidak merasa berkewajiban, tidak merasa bersalah. Paling hanya sekali setahun, kapan? Ramadan. Jadi kalau mau Ramadan, Bapak bilang, ayo, nak carikan Al-Qurannya Bapak. Satu, kerja bakti, cari Qurannya Bapak. Hilang. Ketika tidak apa, sudah hilang 2 juz atau kemana. Tidak demikian. Al-Quran tidak identik hanya pada bulan Ramadan. Justru kita diwajibkan untuk terus membaca. Ayat yang atau hadis yang sering saya ulangi. Para sahabat Nabi itu terciptanya pada Al-Quran. Kapan di mana saja mereka ngaji, jalan-jalan mengaji, duduk mengaji, mau makan mengaji, habis makan mengaji, mau tidur ngaji, bangun tidur ngaji. Bacanya maksudnya. Membaca Al-Quran, dia hafal. Dulu kalau diceritakan para sahabat, kalau ada yang pulang tengah malam dari luar kota, kemudian masuk ke Madinah, tidak ada rumah kecuali mereka mendengarkan suara ngaji kiri kanan sampai di rumahnya. Subhanallah. Para ulama mengatakan persis dengan gaya hidup manusia sekarang dengan gadgetnya, dengan HP. Kalau kita melihat orang pasti ada lagi buka WA, lagi begini. Kalau ada 4 orang berteman pasti semua pegang WA, sibuk, iya kan? Ramai dalam kesepian atau sepi dalam keramaian. Ya, makanya ada nenek atau kakek kalau didatangi sama cucunya boleh masuk rumah kakek, rumah nenek, tapi simpan HP di pintu. Untuk apa kita kumpul di sini kalau semua sibuk dengan HP? Betul? Iya. Untuk apa kita makan kalau semua sibuk dengan HP-nya? Nggak tahu ini yang masuk apa gitu. Subhanallah.
Betapa kita ini terpenjara dengan satu budaya baru. Sampai suami istri yang mestinya sudah bersenda gurau, sudah melepaskan ya kepenatan, betul, memberikan masing-masing kepuasan bagaimana mereka memberikan kebahagiaan dan ketenangan jiwa, juga masih sibuk. Sudah di tempat tidur masing-masing dengan alasan mengikuti berita, betul? Padahal ini adalah waktu yang sangat mahal untuk berbicara santai, untuk bertanya, betul? Untuk mengungkapkan cinta rasa rindu. Itu kita mengatakan, sudah bukan zamannya lagi kan, ya kan? Kita kan sudah tua. Ada di antara kita yang bilang I love you sama istrinya hari ini. Dikasih hadiah. Nggak ada ya? Kenapa? Ada tapi malu. Ada tapi malu. Insya Allah kita percaya ya bahwa ada di antara kita yang masih sering menyampaikan itu kepada istri, atau istri mengatakan pada suami. Betul? Karena ini kan fitrah manusia. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Manusia ada laki-laki, ada perempuan, dipertemukan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian semua bisa merasa tenang. Jadi kalau ada suami istri tidak tenang, something wrong. Siapa ini? Kenapa ini? Siapa yang salah? Allah yang salah? Al-Quran yang salah? Tidak. Mungkin kita yang belum melakukan kewajiban memperhatikan hak dan kewajiban sebagaimana mesti. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah ini banyak kasih sayang dimulai dari istri. Jadi jangan bilang saya mah tidak perlu lembut, tidak perlu menyampaikan perasaan kasih sayang sama suami. Bagian kita juga sudah tua, ya kan? Atau istrinya bilang, suami saya cuek, ya kan? Nggak boleh, istri yang harus lebih dominan, lebih lagi, lebih proaktif, ya? Kenapa? Iya. Itu mawaddah dari wanita lebih dulu. Tazawwajul waludan waludah, nikahilah wanita yang banyak anak atau subur. Dan wadud punya cinta kasih. Jadi istri itu memang diciptakan Allah dengan semua kelembutannya. Subhanallah, memang punya potensi daya pikat yang luar biasa yang menjadikan suaminya itu takut. Sejak dulu seorang panglima perang kalau kumisnya sudah naik ke atas, ya kan? Itu ketika berhadapan dengan musuh. Tapi kalau sudah mau pulang ke rumahnya, kumisnya ke atas sudah sampai ke bawah, sehingga seperti menjadi anak kecil bahkan bayi di depan istrinya. It's cool. Betul? Itu yang bisa mengatakan suapin saya mah, gitu, I love you dan seterusnya. Tapi istri dulu yang lebih. Jangan mengatakan saya nggak usah. Alangkah bahagianya rumah tangga kalau pakaian istri seperti ketika dia mau ke pesta. Sekarang ini terbalik. Betul? Kalau di rumah serampangan, pakai daster ya, entah sudah berapa lama dipakai. Ya sobek-sobek, baunya juga tidak. Maaf ya, ini bukan user nih, di tempat lain. Padahal subhanallah, suami ini sangat peka, matanya itu sangat sensitif, penciumannya juga sangat peka, ya kan? Kalau mencium bau yang harum, melihat pemandangannya indah, senang luar biasa, seolah rasa capek ketika berada di kantor, di tempat kerja itu hilang. Itulah mawaddah yang Allah sudah janjikan pada kita. Siapa yang berumah tangga akan merasakan kebahagiaan. Jadi kalau ada rumah tangga tidak bahagia, kita yang tidak melaksanakan kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, sebaliknya, rahmah kasih sayang ini justru dari laki-laki. Ya? Jadi kalau bapak-bapak pulang ke rumah, bapak boleh. Betul? Selalu memberikan kejutan-kejutan pada istri, sehingga istri itu selalu dapat surprise, merasa wow, amazing, ya? The good husband, betul? Karena selalu jangan laki-laki langsung capek, pijitin saya, kerok saya, semua serba keluar. Kan sekali membawa oleh-oleh, bawa martabak manis, bawa mobil baru. Ya kan? Yang seperti orang yang mau dapat hadiah ulang tahun, mak, ini hadiah ulang tahun. Yang mana? Yang versi merah itu dia. Saya sudah belikan sikat gigi warnanya sama dengan itu. Sikat gigi yang saya butuhkan, mobil. Rumah tangga itu adalah merupakan mahligai yang seharusnya semua orang merasa bahagia. Ada orang, kalau saya sudah menikah pasti saya bahagia.
sudah menikah belum bahagia. Subhanallah, betul? Dia kan tidak punya anak. Kalau saya punya anak, saya pasti akan merasa enjoy, saya merasa saya bagi seorang bapak sebelum jadi seorang ibu. Anaknya hadir satu persatu juga masih tidak puas, masih marah-marah. Subhanallah. Di mana kepuasan itu? Padahal ada orang yang harus ikut program ini, bayar ini dan itu. Gimana saja punya anak, yang punya anak saja tidak bersyukur. Astagfirullah. La in syakartum, kalau bersyukur Allah Subhanahu wa taala tambahkan. Tambahkan apa ini? Tambahkan keberkahan. Ya, bahwa rumah tangga ini adalah merupakan nikmat yang wajib untuk kita jaga, kita syukuri. Orang bahagia kalau tiba hari ulang tahunnya, betul? Sampai dibuatkan kue, tepuk tangan, nyanyi, happy birthday, betul? Padahal orang berbuat tidak berbuat pasti umurnya bertambah kalau memang ajalnya belum tiba. Tapi kalau ada orang, ada keluarga yang mampu mempertahankan rumah tangganya, itu luar biasa. Karena dalam satu hari dia punya titik kerawanan yang luar biasa. Setiap orang punya kecenderungan untuk tidak senang, tidak suka, baper, kecewa, betul? Sehingga kalau kita satu hari bisa berlalu, rumah tangga kita masih yes, alhamdulillah. Apalagi dalam hadis yang sahih bahwa ada iblis yang setiap hari dikirim mengirimkan prajuritnya itu untuk merongrong setiap rumah tangga. Wabil khusus rumah tangga muslim yang masih utuh, yang masih soleh, masih berkasih sayang. Subhanallah. Jadi setiap keluarga itu berada dalam rongrongan, sehingga boleh jadi ada yang tadinya sekufu, bahagia, damai, kokoh, kuat rumah tangganya bisa hancur berantakan kalau syaitan berhasil untuk meluluhlantakkan. Bayangkan saja di dalam hadis dijelaskan ada syaitan yang melaporkan kepada iblis, saya hari ini berhasil menjadikan orang yang rajin sholat menjadi tidak sholat. Bagus. Ada juga yang hari ini bulan Ramadan tidak puasa karena saya berhasil menggoda dia sehingga dia buka di siang hari. Bagus. Tapi sampai ada prajurit syaitan yang mengatakan ada sebuah rumah tangga yang sudah 30 tahun saya serang, saya ganggu. Bagaimana supaya dia menceraikan istrinya? Hari ini sudah terjadi. Itu iblis turun dari singgasananya dan memeluk prajurit itu dan memberikan kasih sayang ibarat seorang ibu kepada bayinya. Artinya apa? Kita ini bangsa, kita ini dididik ya setiap saat. Sehingga kalau ada orang yang masih mampu menetapkan rumah tangganya, alhamdulillah, bersyukurlah. Ya. Baik. Ya. Baik. Jadi kalau dalam hadis surga itu merindukan 4 sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib, Ammar, Miqdad, dan Salman Al-Farisi, dan itu juga para sahabat yang mulia, para nabi dan para rasul juga dirindukan oleh surga. Maka kita juga harus memantaskan diri dirindukan oleh surga dengan beberapa syarat. Yang pertama, kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berjumpa dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, Allah juga akan ingin ketemu dengan kita. Kenapa kita harus masuk surga? Bagaimana caranya kita masuk surga? Ya. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat dalam hidup ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi penghuni surga. Amin. Caranya adalah memastikan bahwa lingkungan kita ini adalah lingkungan yang satu visi, satu misi dengan kita. Mereka adalah orang yang senantiasa memperhatikan aspek iman, aspek ibadah, akhlak, dakwah, dan lain sebagainya. Karena kita yakin bahwa lingkungan ini sangat memungkinkan sekali untuk kita mendapatkan kemuliaan. Kita sholat sendiri dapat 1, kita berdua berjamaah dapat 27. Ada yang mengatakan saya lebih tenang sholat di rumah sendiri daripada saya datang ke masjid. Betul. Kalau itu dari satu aspek saja mungkin berisiknya, tetapi betapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan kita untuk berjamaah. Sampai-sampai Rasul itu bisa tunduk lama karena cucunya naik, berarti anak-anak juga datang ke masjid.
Sangat keliru kalau dikatakan masjid itu tempat yang tenang, tidak boleh ada suara dan tidak boleh ada anak-anak yang datang. Ya, justru mereka yang kita harapkan yang menjadi pelanjut estafet perjuangan ibadah. Mereka nanti akan jadi imam muazzin yang akan mengisi saf-saf pertama ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Yang pertama, bagaimana kita mencintai satu sama lain. Yang kedua, bagaimana kita saling menasihati. Jangan ada baper, jangan saya sudah tahu semua. Ya, saya tidak perlu hadir majelis taklim, saya tidak perlu belajar, saya tidak perlu minta fatwa, tidak. Ya, kewajiban ini menjadi keniscayaan bagi kita semua. Selanjutnya, ya bagaimana upaya untuk kita meningkatkan kecintaan kita satu sama lain. La tadkhulul jannata kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak disebut sebagai orang beriman sampai mencintai satu sama lain. Jadi kalau kita benci pada orang, hati-hati, boleh jadi itu menjadi ganjaran untuk kita selamat. Awaladullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum, maka kalian aku menunjukkan satu amalan yang apabila kalian lakukan kalian saling mencintai. Nanti jawabnya ya, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Itulah sebabnya para sahabat dimanapun dia ketemu pasti dia mengucapkan salam yang muncul dari hati yang lembut. Mudah-mudahan saudaraku sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, jauh dari musibah, jauh dari fitnah, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya, bagaimana kita sabar. Betul, dalam hidup komunitas itu pasti ada sesuatu yang kita tidak senangi, suara-suara yang mungkin membuat kita kecewa, tapi kita sabar. Ya, demikian konsekuensi ketika kita bermuamalah. Ada gesekan sosial, tapi jiwa yang lapang menjadikan kita dapat menerima kelebihan dan kekurangan. Bantu saudara kita, doakan saudara kita, berikan maaf, ya, karena itu adalah sifat yang sangat mulia. Satu di antara tiga amalan yang akan dibalas Allah tanpa balas adalah memaafkan orang. Jadi boleh jadi ada kesalahan orang yang kita maafkan, justru itu yang menjadi tiket masuk surga. Unlimited, ya. Kalau kita sholat, Allah jelaskan kamu dapat sekian. Baca Quran, setiap hurufnya 10 kali lipat. Kamu bersedekah bisa saja menjadi 700. Tapi kalau kamu memaafkan istri, memaafkan suami, memaafkan anak, memaafkan saudara, unlimited. Fa'ajruhu 'ala Allah. Balasannya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah memberikan berapa. Berarti ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang bersalah pada kita, aduh, ya. Apalagi kita punya kesempatan untuk membalas, ya. Tapi demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat maaf ini sebagai jaminan surga. Oke, bagaimana kita selalu berpikir positif. Kalau ada kekurangan orang lain, siapkan 1001 alasan supaya kita tidak membenci saudara. Kalau dia terlambat, ini memang terlambat ini. Siapkan alasan dia terlambat karena dia ada masalah di rumah, masalah di jalan. Mungkin tadi dia macet, sehingga kita tidak punya ruang untuk setan masuk mengganggu kita supaya kita memberikan penilaian negatif pada saudara. Demikian seterusnya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Ya, sekali lagi ini adalah merupakan kesyukuran dan bagi kami adalah reuni bisa kembali lepas kangen kepada segenap penerus Istiqlal Kristen dan segenap jemaah. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatian. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya satu ayat, Pak, itu tentang baca Quran itu Pak ya? Iya. Kan satu huruf aja ada pahalanya 10 atau berapa tadi Pak ya? Kalau saya sebagai seorang Muslim itu Pak baca Quran aja, tapi bukan gak ada kemauan, karena gak ada kemampuan untuk mengerti apa maknanya gitu. Karena kalau cuma baca-baca tafsir itu kadang susah juga Pak. Kalau saya cuma baca tiap hari Pak, katakanlah 5-4 halaman sehari Pak, itu kira-kira bagaimana saya sebagai seorang Muslim Pak itu? Tapi saya nggak mau tahu, bukan nggak mau tahu, nggak mengerti apa artinya gitu Pak. Mungkin tahu sekedar lihat-lihat ya terjemahnya ya Pak. Kira-kira gimana? Saya nggak ada mau usaha untuk lebih dalam untuk mengerti apa makna dari Quran tersebut Pak. Jadi saya hanya sekedar untuk
katakanlah mengambil pahala yang 10 tadi itu pasti buruk. Itu kira-kira saya itu seorang muslim yang baik enggak, Pak? Baik. Ada seorang orang tua di Kalimantan Ya. yang ketika diwawancarai karena anak-anaknya berhasil semua. Ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi rujukan fatwa hadis, alumni Al-Ummul Quran University, alumni Madinah, sampai sekarang. Orang semua bilang pasti ayahnya ini ulama besar juga. Ternyata ayahnya buta huruf. Apa rahasianya kok bisa mendidik anak? Dia bilang, saya setiap melihat tulisan Arab itu saya takjub dan saya muliakan tulisan itu. Maaf, meskipun dia mendapatkan bungkusan Indomie yang kotor di atas tanah, itu diambil, disimpan di rumah. Kenapa? Dia bilang tulisan ini sama dengan tulisan yang ada di Al-Quran. Allahu Akbar, itu saja menjadi barokah. Semua orang yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang Al-Quran saja berpahala, mencium Al-Quran saja berpahala, ya kan? Melihat saja mata kita itu berpahala. Mendengarkan ayat Al-Quran dari orang, dari CD, dari YouTube, kita berpahala. Organ tubuh kita yang menjadi saksi kelak dengan interaksi kita bersama Al-Quran. Baru niat saja untuk baca Al-Quran sudah dipahalai oleh Allah. Dan subhanallah, perkembangan saat ini terlalu banyak metode bahwa tidak ada alasan bagi kita kecuali bisa membacanya dengan baik. Terakhir saya ke Klaten, Jogja, ada program hanya 6 jam saja bisa baca Al-Quran dengan baik. Dari nol, tidak perlu hijaiyah. Metode rubaiyah. Subhanallah. Hafal Quran ada yang bisa 60 hari di Mekah, hampir 20 tahun. Ya, ada yang bisa 40 hari, ada yang bisa 1 bulan. Program karantina tahfidz nasional ini sudah terbukti bisa wisuda lebih dari 15.000 orang. Sudah punya 104 cabang seluruh Indonesia dan 4 di Malaysia. Artinya semua ini adalah merupakan perkembangan positif bahwa umat Islam menunjukkan animo yang sangat positif untuk mencintai Al-Quran. Bagi kita, bagaimana dengan kesyukuran nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada kepada kita interaksi membaca Al-Quran. Bahwa sekali lagi setiap hurufnya itu adalah merupakan mesin pahala raksasa bagi kita. Kita baca saja Bismillahirrahmanirrahim 190 pahala. Alhamdulillahirabbil alamin 180 pahala. Ar-Rahmanirrahim 120 pahala. Baca Al-Fatihah sudah 1430 pahala. Baca Qul Huwallahu Ahad saja 470 pahala. Dibaca 3 kali sampai dengan khatam Al-Quran. Ini jangan jadi alasannya. Ya, saya baca 3 kali saja sudah khatam Quran lagi. Dan itu juga dilakukan oleh para sahabat, tapi mereka tidak perlu khatam Quran. Mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menambah wirid terhadap Al-Quran. Ya. Bahwa Al-Quran itu betapapun banyak jumlah halaman yang kita baca setiap hari tidak akan mengganggu produktivitas kita. Kita tetap akan mendapatkan kesempatan untuk sukses walaupun bacaan Al-Quran yang lebih banyak. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, semoga berakhirlah acara kita pada hari ini dan berakhir pula acara safari dakwah Ustaz Mufahir di Houston. InsyaAllah Ustaz Mufahir akan balik besok ya, ke Atlanta, mungkin pagi menjelang siang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan Amin. dan kekuatan kepada Ustaz Mufahir dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan keselamatan dalam perjalanan atas keluarga dan sampai kembali ke dunia dengan selamat. Oh iya, Bapak dan Ibu, mari kita hadirkan keyakinan bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lemah, yang hina di hadapan keagungan dan kekuasaannya, kita senantiasa berdoa memohon keteguhan iman, memohon petunjuk, mudah-mudahan ibadah kita selalu dipandu dan dibimbing oleh Allah untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta
وإذا سئلت بي أعطيت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا تواب يا عزيز يا ودود يا لطيف, rahmati dan berkahilah pertemuan kami ini ya Allah. Sayangilah kami semua, sayangilah putra putri kami, anak-anak kami. Rahmati dan berkahilah keluarga kami ya Allah. Bimbinglah kami semua ke jalan dengan cara yang terbaik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami ya Allah, yang telah susah payah mengandung, melahirkan dan mendidik kami. Ya Allah, ampuni dosa semua orang yang berjasa dalam hidup kami. Sucikan hati kami ya Allah dari hasad, sucikan hati kami dari syirik, sucikan hati kami dari takabur. Jadikan menjadi hamba-Mu yang bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan pada kami. Bimbingkan sebagai hamba-Mu untuk bersabar dan segala ujian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa inna innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman, sebagaimana Engkau mempertemukan kami di majelis ini, ya Allah kumpulkan kami di surga-Mu nanti. Allahumma hadza du'a'una minka ijabah innaka tutawakkulukan haqqa tujuruka astajib lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin